Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Aziza. Saya di sini akan melakukan penyuluhan mengenai bagaimana pengaturan makan untuk diabetes mellitus atau bagaimana gizi untuk diabetes mellitus. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus itu adalah suatu kadar gula darah di atas normal gitu. Nah, ciri-cirinya ada beberapa seperti lemas, terus mata menjadi kabur, terus juga ada sering merasa haus, sering merasa lapar, dan selalu ingin buang air kecil ya. Nah, lalu bagaimana gitu pengaturan makannya? Nah, kita tentunya harus memperhatikan prinsip dari 3J. Nah, ada jenis, jumlah, dan juga jadwal. Nah, kita harus memperhatikan jenis yang baik untuk diabetes mellitus. Nah, seperti apa gitu jenis yang baik untuk diabetes mellitus? Tentunya kita harus menghindari gula murni seperti gula Jawa ataupun olahannya seperti selai, sirup, dan lain-lain. Terus juga harus memperhatikan dalam karbohidrat ya. Karbohidrat juga kan di situ udah ada gulanya ya di situ. Jadi harus memperhatikan kayak nasi putih, tepung-tepungan, terus apa lagi? Roti, jagung, mie. Jadi itu harus kita batasi sebisa mungkin. Kita harus membatasinya sesuai kebutuhan per hari kita. Nah, terus di sini juga ada jumlah yang tentunya itu jumlah kalori. Kita harus memperhatikan juga jumlah kalori yang harus kita makan per harinya itu berapa kalori gitu. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui jumlah kalori yang kita butuhkan setiap harinya, baru kita bisa menentukan makanan sesuai kalori yang kita butuhkan. Terus di sini juga ada jadwal. Untuk jadwal makan itu ada tiga kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Nah, 3 kali makan utama itu ada di makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Untuk selingannya ada 2 kali, yaitu snack pagi dan juga snack sore. Nah, itu untuk 3J. Terus juga kita harus rutin setiap hari untuk menimbang berat badan, yang diusahakan untuk selalu berada di berat badan normal gitu. Terus juga jangan lupa juga mungkin untuk harus selalu mengecek mengetes hasil gula darahnya ya, kayak mengeceknya teratur gitu sesuai anjuran dokter. Nah, biasanya setelah mengikuti 3J itu, setelah kita benar-benar disiplin melakukan 3J itu, biasanya gula darah kita bisa turun gitu daripada asalnya yang awalnya tinggi gitu mungkin ya. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan PHBS gitu. PHBS itu apa? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, bukan cuma untuk penderita diabetes mellitus ya, ini untuk semua masyarakat juga tentunya perlu diterapkan PHBS gitu. Untuk minum air putih sebanyak 8 gelas setiap harinya. Dan juga jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan yang bisa kita lakukan di rumah tentunya. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa lewat email ataupun DM, nanti akan saya tuliskan di description box. Terus juga saya lupa menjelaskan untuk buah-buahan. Di sini juga buah-buahan untuk untuk penyakit diabetes mellitus juga ada beberapa yang harus dihindari, yang tentunya tinggi protein dan juga tinggi karbohidrat, seperti mangga, terus ada kurma, jeruk manis. Nah, mungkin selain yang tinggi protein dan tinggi karbohidrat kita bisa mengkonsumsinya. Cuman untuk buah-buahan yang tinggi karbohidrat dan juga tinggi protein tentunya harus kita batasi juga. Nah, kayak misalnya gimana nih kalau misalnya lapar banget, kayak misalnya udah makan malam kan kita stop ya, biasanya stop. Terus tiba-tiba lapar banget gitu. Jadi kita bisa makan buah-buahan yang rendah protein dan juga rendah karbohidrat. Terus snack ya, untuk snack mungkin kita bingung ya kalau misalnya untuk snack penderita penyakit diabetes mellitus itu apa aja gitu snacknya. Kita bisa bikin puding, kayak pudingnya itu yang pakainya gulanya pakai gula jagung seperti gula stevia seperti itu. Nah, terus
apalagi ya, oh untuk bumbu dapur kayak untuk bumbu masakan kita bisa pakai gula yang biasa aja sih kalau misalnya untuk bumbu bumbu untuk masakan, karena kan di situ kita nggak menggunakan gula yang terlalu banyak ya. Oh iya, kita juga harus membatasi yang natrium ya, takutnya kan kita ke hipertensi juga gitu. Seperti yang kita ketahui ya, kayak misalnya DM itu mohon maaf kayak suatu jembatan untuk menemui penyakit-penyakit yang lain, untuk menjadi penyebaran ke penyakit-penyakit yang lain, kayak misalnya bisa ke hipertensi dan lain-lain gitu. Nah, jadi juga kita harus memperhatikan seperti garam juga ya, kita harus sebisa mungkin kita harus membatasinya, jangan terlalu sering memakan asin-asinan seperti itu kayak garam, kita harus sebisa mungkin kita harus batasi juga gitu. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.